Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan buat yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tayyib ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari membahas syarah Al-Qawaid Al-Arba', ya, penjelasan dari 4 kaidah, 4 dasar di dalam pemahaman terhadap akidah tauhid, terhadap tauhid dan kesyirikan. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah Allah, Uzza, Manah, ya. Ini adalah nama-nama sesembahan mereka, orang-orang kafir Quraisy, yang mana Allah ini adalah berupa, ya, batu yang diukir, ya, batu. Berarti mereka menyembah batu, al-ahjar. Kemudian Uzza adalah pohon, ya, pohon yang dikeramatkan, yang dijaga oleh jin-jin kafir, oleh syaitan dari kalangan jin yang berbicara dengan manusia untuk menyesatkan manusia. Ini hadirin bentuk kesyirikan orang-orang kafir Quraisy pada zaman atau pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan pensyarah kitab ini menunjukkan, qala syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa Allahu bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah musyarrafah arsala al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Allati fil Taif fahadamaha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam, tatkala Rasulullah, ya, telah diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah, dan ketika Rasulullah telah menaklukkan kota Makkah yang penuh dengan kemuliaan, kota Haramain yang di dalamnya ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, Baitullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala al-Mughirah, mengirim al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah mengirim beliau dan Abu Sufyan bin Harb. Jadi Rasulullah mengutus al-Mughirah bin Syu'bah dengan Abu Sufyan bin Harb ilallah, kepada patung yang bernama Lat yang terletak di negeri Taif. Fahadamaha, maka mereka berdua, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan, mereka menghancurkan patung tersebut. Bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin al-Walid, dan Rasulullah juga mengutus Khalid bin Walid ila Uzza, kepada pohon Uzza yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Fahadamaha, kemudian Walid yang memusnahkan dan menebang pohon yang disembah tersebut. Wa qata'a al-ashjara wa qatala al-jinniyah allati kanat fiha. Kemudian, ya, Khalid bin Walid membunuh jin yang menjaga pohon yang disembah tersebut. Allati kanat fiha tukhatibun nas, yang dahulu berbicara dengan manusia, wa tudilluhum, dan yang menyesatkan manusia, wa ma'aha an akhiriha, dan Khalid bin Walid memusnahkan, menghancurkannya dan sampai ke akar-akarnya. Inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada masa Nabi SAW itu di Makkah, di Ka'bah terutama itu, ya, ini banyak digantungkan patung-patung di Ka'bah ya. Sebelum Rasulullah buat, sebelum Rasulullah menaklukkan kota Makkah, setelah Nabi menguasai kota Makkah, setelah kekuatan Islam penuh, kuat, berjaya, maka kesyirikan ditumpas, patung-patung dihancurkan. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena memang Rasulullah mempraktekkan Islam secara kafah. Jadi Rasulullah radikal dong, ya, intoleran. Kok patung-patung dihancurkan? Ya ini semua adalah ungkapan orang-orang kafir yang akan yang akan merusak akidah Islam yang benar. Nabi Ibrahim saja menghancurkan patung-patung, ya, patung-patung kaumnya yang disembah. Ya, apakah Nabi Ibrahim dikatakan intoleran? Apakah Nabi Ibrahim dikatakan radikal? Kalau seandainya Nabi Ibrahim saja dikatakan radikal seperti itu, ya, maka orang radikal adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau seperti itu, ya, ini adalah pemahaman dari orang-orang yang jauh dari Islam, orang-orang yang tidak mengenal Islam. Jadi kalau seandainya yang negara kita menerapkan Islam secara kafah, secara komprehensif, ya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memusnahkan patung-patung yang ada. Meskipun patung itu ya umat Hindu, umat Buddha harus dihancurkan sebenarnya. Karena Nabi yang memberitakan, ya kan, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim, ya kan, dan tidaklah engkau menjumpai patung wahai Ali illa qamastaha, kecuali engkau musnahkan, hancurkan patung-patung tersebut. Namun yang melakukan ini adalah orang yang berwenang. Yang melakukannya adalah, ya, pemerintah yang memiliki kekuasaan, bukan setiap kita. Nanti kalau seandainya kita yang melakukannya, kita langsung dilaporkan masuk penjara tentunya, ya. Iya, ini tidak boleh, ya. Jadi yang menanggung dosanya nanti pemerintah ketika tidak menjalankan perintah Rasulullah, ya, untuk menghancurkan setiap sarana-sarana, setiap perkara-perkara yang dijadikan kesyirikan. Ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengutus sahabatnya, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb untuk memusnahkan patung Lata. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menebang, menghancurkan pohon Uzza yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Wa arsala Ali bin Abi Thalib, dan Nabi juga mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manah, kepada patung Manah. Fahadamaha, lantas kemudian Ali bin Abi Thalib memusnahkan, wa mahaha, dan menghancurkan patung tersebut. Wa ma anqadat nafsaha, dan patung Manah tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya. Fakaifa tunqidu ahlaha wa ubadaha, bagaimana dia bisa menyelamatkan yang penyembahnya, hamba-hamba yang menyembah patung tersebut? Gunakan akal. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berotak, gitu? Kenapa kalian menyembah patung yang tidak mampu membela dirinya ketika dilempari, yang tidak mampu, ya, mempertahankan dirinya ketika dihancurkan? Begitu juga yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, ya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya, kemudian ada patung yang besar, kapaknya diletakkan di patung yang besar, kapak untuk menghancurkan yang telah digunakan oleh Nabi Ibrahim, menghancurkan patung-patung yang kecil. Lantas kaum Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian engkau menghancurkan patung-patung ini? Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan. Dia dengan kapak itu kan tergantung dia patung yang paling besar mana. Mereka pikir, mungkinlah patung ini menghancurkan. Kalau seandainya nggak mungkin patung itu menghancurkan, ya, tidak mungkin melakukan, kenapa kalian menyembahnya?
Kenapa kalian beribadah kepada patung itu? Kata. Sungguh orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memakai akal yang sehat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalisata al-ukhra aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Kemana perginya patung-patung tersebut setelah dihancurkan oleh sahabat Nabi itu? Hal nafa'atkum, apakah memberikan manfaat kepada kalian? Hal mana asnafsaha min junudillah wa yushil muwahhidin, apakah dia bisa mencegah dirinya dari dihancurkan oleh tentara-tentara Allah dan tentara-tentara kaum muwahhidin, orang yang bertauhid? Tidak bisa. Fahada fihi dalilun, di dalam riwayat ini terdapat sebuah dalil ala anna hunaka may ya'budul asjar wal ahjar, bahwasanya ada di sana may ya'budul asjar wal ahjar, bahwasanya orang-orang musyrik dahulu menyembah pepohonan dan batu-batuan. Bal inna hadhil asnama thalathah, bahkan ketiga patung ini karena siat berwasnami adalah patung berhala yang paling besar dari berhala-berhala mereka. Wa ma hadza ma'ahallahu minal wujud, namun meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan patung-patung tersebut dari keberadaannya. Artinya hadirin, Allah telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah, wahyu untuk memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memusnahkan berhala-berhala yang disembah, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dafa'at an-nasiha, dan dia patung-patung itu tidak bisa membela diri-diri mereka. Wala nafa'at ahlaha, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya. Faqad wazahum Rasulullah, dan Rasulullah telah memerangi mereka. Wa qatalahum, dan memerangi mereka. Walam tamnahum asnamuhum, dan patung-patung mereka tidak mampu mencegah bagaimana Rasulullah memerangi mereka dan menghancurkan patung-patung tersebut. Fahadha fihi mastadalla lahu syekh, inilah dalil yang syekh berdalil dengannya, anna hunaka, bahwasanya di sana orang-orang kafir Quraisy dahulu ada yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Ya subhanallah. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala, basyarun uqala'un ya'buduna al-asjar. Kok ada, kata beliau, seorang manusia yang berakal menyembah asjar, pepohonan, pohon-pohon, mengkeramatkan pohon, kok ada gitu. Aneh. Kok ada orang yang berakal menyembah patung, dewa yang dilukis menjadi patung, Dewa Krishna ini dan semuanya, ini semua hadirin adalah kesyirikan dan kebodohan yang nyata. Nah, orang-orang syirik ini orang yang tidak betul-betul sangat bobrok akalnya, orang yang mempersekutukan Allah tersebut. Wal ahjarul jamidatan, menyembah batu-batu makhluk mati, allati laisa fiha uqul, yang tidak memiliki akal, walaysa fiha harakah, yang tidak bergerak, wala hayah, tidak juga memiliki nyawa, tidak hidup. Batu-batuan, berhala-berhala yang mereka sembah itu, la ilaha illallah. Aina uqulul bashar, kata dia. Di mana akalnya manusia ini? Kok sampai menyembah selain Allah? Kok sampai batu-batuan diukir disembah selain Allah? Maka dari pernyataan beliau ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang musyrik adalah orang yang paling bodoh, yang sangat jauh daripada akal sehat. Meskipun tergelar profesor, doktor, namun ketika dia tidak mentauhidkan Allah, ketika dia menyembah selain Allah, menjadikan patung berhala sebagai sembahan selain Allah, ini adalah manusia yang paling bodoh
sedunia. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan, dan maha tinggi dan maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masih pada pembahasan kaidah yang ketiga. Yang terakhir, ya, kaidah yang keempat ini yang terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis matan kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan sebuah hadis sahih. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi. Dan hadis dari sahabat Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, yang menuju perang Hunain. Jadi waktu itu para sahabat tengah bersiap-siap melakukan sebuah peperangan dengan kaum musyrikin di Hunain yang dikenal dengan perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahlin bi kufrin, kami baru saja, ya, bebas dari kekufuran. Maksudnya baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, dan orang musyrik memiliki pohon sidrah, namanya pohon sidrah. Yaqufuna 'indaha, yang mana mereka beriktikaf, ya, di sekitar pohon tersebut. Iktikaf di sini maksudnya mencari berkah, ya, mencari berkah. Berdiam di pohon itu, ya, kemudian mencari berkah. Wa yanutuna biha aslihatahum, kemudian mereka menggantungkan senjata mereka pada pohon sidroh tersebut. Yuqalu laha dzatu anwa, pohon sidroh itu jenisnya namanya adalah pohon dzatu anwa, pohon yang memiliki kain-kain tempat gantungan, ya, yang memiliki dahan-dahan yang berkait. Yang di dahan-dahan itu orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka mencari keberkahan, ya. Famarorna bi sidrah, maka kami melalui pohon sidrah yang lain. Faqulna, lantas kami berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, jadikan, buatkan bagi kami dzata anwat, ya, pohon yang memiliki pengait-pengait untuk mengantungkan senjata kami, kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik tersebut memiliki, ya, tempat untuk mengaitkan, mencari berkah, untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka ketika mendengar perkataan sahabat tersebut, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha besar Allah. Inna as-sunan, kata Nabi, inilah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya. Sebagaimana ini adalah perkataan Nabi, pengikut Nabi Musa, Qultum walladzi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan demi jiwaku di tangannya. Nabi bersumpah, sungguh kalian telah mengatakan perkataan yang mana perkataan ini, kata Nabi, kama qalat Banu Israil di Musa, sebagaimana perkataan ini pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang 138. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan, wahai Musa, tolong jadikan bagi kami sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah.
kama lahum alihah, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki tuhan-tuhan selain Allah. Qala innakum qaumun tajhalun. Atas Nabi Musa menjawab, sungguh kalian ini kaum yang sangat bodoh, ya. Sudah diselamatkan dari kesyirikan, kalian minta syirik. Sudah diselamatkan dari perkara yang akan mengekalkan kalian dalam neraka, kalian minta masuk neraka. Bodoh, kata Nabi Musa. Ya, kalian itu memang kaum yang bodoh, ya. Jadi orang musyrik itu adalah orang bodoh sekali, yang amat sangat bodoh, bahkan lebih bodoh daripada binatang melata.